Saya rasa sangat lucu sekali ketika hari ini perusahaan membuang uang yang banyak tanpa urusan yang jelas. Jelas. Oke. Dengan aturan-aturan pemerintah pun tentunya juga kami pasti akan ditegur oleh dinas terkait ataupun pemerintahan terkait yang punya kewenangan untuk mengawasi kegiatan kami. Nah, perlu bapak-bapak ketahui juga. Direktur dari STM berkoar di media nasional mengatakan bahwa potensi yang sangat luar biasa dari tambang di HUU. Bahkan itu menjadi memohon kepada Anda kompensasinya kapan, tanggal berapa, hari apa ya. Kalau tentang izin Pak Jokowi, tolong gusurkan itu Istana Merdeka yang ada emah di sana, jangan gusur di sini. Orang HUU asli, kecamatan HUU asli yang mendapatkan dampaknya Pak, yang merasakan. Apa kalian itu memang menunggu dulu mati semua masyarakat tinggal tambang atau bagaimana? Makasih Pak, tadi kita sudah coba mengerucutkan dan mendengar bahwa teman-teman membutuhkan waktu kapan kompensasi itu bisa dibayarkan, kurang lebih begitu ya. Sebelum melanjut ke video, subscribe terlebih dahulu channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk diketahui bersama, saya ingin menyampaikan tuntutan yang disepakati oleh masyarakat hari ini terkait dengan hadirnya tambang PT STE yang melakukan pekerjaan kegiatan penambangan di daerah kita Desa Rubu, yaitu tuntutan masyarakat yang kita kerucutkan, yang kita simpulkan dengan hasil musyawarah adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan alam, kerusakan lingkungan, dampak sosial, kesulitan ekonomi, bahkan dampak budaya yang terjadi di desa kita. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan agar diberikan kompensasi atau ganti rugi itu kepada masyarakat yang terdampak secara langsung yang berada di wilayah paling dekat, khususnya di Sumbawa, agar diberikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat pasal 33 ayat 3, seluruh kekayaan isi bumi dan sumber daya alamnya dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pada hari ini kita belum merasakan kemakmuran itu, maka hari ini kita nyatakan untuk menyampaikan orasi dan tuntutan. Makanya kita datang ke sini untuk harap dimaklumi. Di masyarakat datang di sini dengan hati yang bersih, turun dan ikhlas untuk menuntut hak-haknya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang saya bacakan tadi. Diharapkan pada seluruh masyarakat untuk merapat ke sini, tetapi kita mencatat ada 10 pembicara yang akan berbicara, menyampaikan dan mewakili warga masyarakat semuanya. Jadi yang tidak mempunyai hak bicara, kami mohon maaf, tapi insya Allah akan tersampaikan apa yang menjadi keinginan kita bersama hari ini dengan pengawalan TNI dan Polri, dengan security. Insya Allah mari kita kawal sama-sama, mari kita jaga keamanannya agar tujuan kita bersama bisa tercapai, bisa terwujud dan mencapai satu kesimpulan yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita hari ini dan seterusnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan yang berhak bicara untuk maju ke dalam. Menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat Desa Hulu. Siapa yang ini? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bapak-bapak sekalian dan teman-teman semua kita bergerak dengan lancar.
kami coba memberikan tanggapan sedikit Pak ya terkait dengan beberapa aspirasi atau dari tuntutan dari masyarakat dalam hal ini. Ya, sedikit di sini kita akan menyampaikan dulu dari sisi perkembangan STM seperti apa. Jadi sampai saat ini saya yakin juga teman-teman sudah sangat tahu bahwa hingga saat ini PT Simbol Timur Mining dalam proses eksplorasi. Artinya bisa dipastikan dalam sampai dengan periode hari ini kok tidak ada keuntungan sepeserpun yang didapatkan dari STM. Nah, kenapa proses eksplorasi ini sangat lama? Karena memang butuh penyesuaian, butuh evaluasi, butuh mekanisme teknikal penambangannya seperti apa. Mungkin saya melihat tadi bahwa ada pemberitaan bahwa potensi tambang kalau saya tidak salah 2 miliar ton. 2 miliar ton ini kategori potensi Pak. Potensi itu belum bisa dipastikan apakah 2 miliar atau seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum tentu juga potensi itu hingga masa eksplorasi ini selesai dilakukan kita bisa menambang atau tidak. Kalau merefer ke kejadian yang di Freeport itu pernah diumumkan sekitar 3 miliar ton, tapi tidak juga semua bisa dimanfaatkan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, hingga fase ini atau sampai mungkin estimasi 3 sampai 5 tahun ke depan, tentunya dengan melihat situasi kondisi sosial dan situasi kondisi bagaimana proses penambangan itu berjalan, melihat potensinya ini, hingga sampai saat ini PT STM masih dalam fase eksplorasi. Nah, adapun dari tadi harapan teman-teman terkait dengan kompensasi yang saya pahami dan yang sudah kita lakukan adalah untuk saat ini bagi area yang artinya yang secara clear dan legal secara administrasi yang tidak bersinggungan dengan apapun, apabila kita berbenturan dengan area perusahaan misalnya akan digunakan untuk jalan, itu kita sudah melakukan tahapan kompensasi berupa sewa yang sudah saat ini berjalan. Tentunya sistem sewa ini juga merujuk kepada aturan dari dinas terkait, kemudian baik itu secara legalitas yang ada di dalam area tersebut. Mungkin untuk saat ini itu dulu yang kami sampaikan. Apabila ada tambahan dari bapak-bapak sekalian, monggo Pak, silakan kita bisa diskusi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, kalau itu penjelasannya kedengarannya konyol gitu. Ketika hari ini masyarakat terdampak oleh proses kerja perusahaan ini, terus bukan kan kambing hitamkan persoalan eksplorasi oke lah, tapi apakah iya ketika tindakan-tindakan ini berdampak kepada masyarakat, perusahaan ini tutup mata, tidak ada bentuk tindak untuk pekerjaan ini tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Yang saya tahu urusan ini bermuara dari urusan AMDAL, perusahaan lingkungan. Nah, berdampak kepada masyarakat. Masyarakat berhak menuntut kompensasi. Bukan persoalan masalah ini waktu untuk masa eksplorasi, tidak. Perusahaan berkewajiban melakukan pekerjaan, tidak harus mengorbankan rakyat, Pak. Gitu. Itu saya rasa nggak logis kalau penjelasannya kayak gitu. Apa iya misalnya 10 tahun ke depan melakukan eksplorasi tanpa memperhatikan gimana dampaknya kepada rakyat? 10 tahun ke depan banyak Pak masyarakat akan yang mati konyol karena urusan limbah ini. Jangan kambing hitamkan eksplorasi, Pak. Jadi bentuk tanggung jawab perusahaan ini kepada kemaslahatan masyarakat ini apa? Jangan hanya datang terus melakukan eksplorasi dan pengerukan segala macamnya tanpa memperhatikan masyarakat. Jadi begitu, Pak.
kita sama-sama orang Indonesia Pak, kita paham konstitusi, kita berdiri di atas konstitusi. Jadi jangan kambing hitamkan eksplorasi, tolong apapun yang bentuk pekerjaan perusahaan ini, tolonglah amankan masyarakat gitu. Jadi saya rasa nggak logis sekali ketika Bapak menjelaskan Bapak tidak dapat keuntungan dari proses ini, bahwa emas ini hanya baru belum jelas keberadaannya. Saya rasa sangat lucu sekali ketika hari ini perusahaan membuang uang yang banyak tanpa urusan yang jelas. Jelas. Oke. Jadi janganlah masyarakat yang bodoh dibodoh-bodohi lagi. Kita bangsa Indonesia Pak, tolong. Jadi kita juga saudara-saudaranya Bapak. Jangan pandang sebelah mata kami. Saya tetanggaan sama STM Pak. Kita ketemu pagar di belakang Pak. Saya orang yang paling kena dampak pertama Pak. Tapi saya tidak pernah mau, karena saya merasa masih banyak keluarga saya, masih banyak masyarakat saya yang membutuhkan kesejahteraan. Saya tidak butuh apa-apa dari STM. Jadi tolonglah sedikit bijaksana, sedikit lebih dewasa, sedikit lebih memikirkan peri kemanusiaan Pak. Jadi itu lebih fokus ke urusan bagaimana memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Jangan dipelintir lagi urusan ini Pak. Oke, itu saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebelum menanggapi, maksudnya berhubung masih bulan Syawal, kita masih baru saja melalui bulan Ramadan Idul Fitri. Jadi sebelumnya ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Nah, kaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, yang perlu dipahami, di fase eksplorasi itu kita belum diwajibkan untuk melakukan atau melakukan studi yang kaitannya dengan AMDAL. Kita saat ini itu masih sampai pada tahapan UKL saja. Nah, pelaporan terhadap kegiatan aktivitas kami yang kaitannya dengan lingkungan itu semua kami lakukan pemantauan yang namanya untuk menghindari yang tadi kerusakan lingkungan. Kalau misalkan tadi disinggung masalah limbah, kualitas air itu secara rutin kami melakukan pemantauan, dan semua pelaporan pemantauan yang kami lakukan kaitannya dengan lingkungan itu kami laporkan ke kementerian terkait, ke dinas terkait, bahkan di tingkat kabupaten terhadap pemantauan lingkungan. Segala aktivitas kegiatan kami yang ada sangkut pautnya misalkan dengan lingkungan itu pasti kami dokumentasikan dan kami laporkan ke dinas terkait. Jadi ketika kami membuat pelaporan tersebut, tentunya apa? Kami juga harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Ketika laporan-laporan yang kami berikan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah pun, tentunya juga kami pasti akan ditegur oleh dinas terkait ataupun pemerintahan terkait yang punya kewenangan untuk mengawasi kegiatan kami. Nah, perlu bapak-bapak ketahui juga, segala perizinan kami yang kami dapatkan saat ini sehingga kami bisa beroperasi itu memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tentunya pemerintah pusat tadi itu tidak serta-merta memberikan izin tanpa mengawasi apa yang kami lakukan di sini. Jadi ketika misalkan kaitannya dengan kegiatan yang misalkan bertambah pada lingkungan, semua aktivitas kami itu tentunya pasti akan kami lakukan dan kami laporkan ke pemerintah terkait, karena mereka yang menjadi atau memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang kami lakukan. Nah, ketika misalkan bapak-bapak meminta kompensasi, kesejahteraan, kembali lagi Pak, saat ini memang kegiatan kami itu masih berada di tahapan eksplorasi. Sangat berbeda dengan perusahaan yang sudah sampai pada tahapan operasi produksi. Nah, tapi pun walaupun seperti itu, saat ini komitmen perusahaan itu untuk memberikan kesempatan prioritas untuk bagaimana masyarakat yang ada di lingkup Kecamatan Huu itu kami prioritaskan untuk sebagai
karyawan yang mensupport kegiatan aktivitas kami. Saat ini proporsi tenaga kerja itu kurang lebih 60% proporsinya dari wilayah lingkar Kecamatan Hukum. Nah itulah salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Hukum. Nah tentunya jangan kami lupakan juga efek domino di situ, Pak. Mungkin kegiatan transaksi ekonomi pada akhirnya juga akan berpengaruh ke situ. Mungkin yang misalkan ibu-ibu yang jualan-jualan di warung-warungnya itu akhirnya ada transaksi nilai ekonomi di situ, di mana mungkin masyarakat teman-teman saudara-saudara kami yang dari sini itu yang melakukan transaksi sudah mempunyai pendapatan, ya itulah mungkin efek domino dari adanya STM yang ada di sini melakukan kegiatannya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak. Ketika misalkan kompensasi yang diminta, kompensasi apa dulu dan bagaimana parameter ketika misalkan bapak-bapak menyampaikan tadi kerusakan lingkungan segala macam, tapi di satu sisi ketika misalkan memang betul-betul kami terbukti melakukan kerusakan lingkungan dan tidak sesuai dengan aturan pemerintah, kami pasti akan ditegur juga oleh pemerintah Pak, karena memang ada yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang kami lakukan. Nah mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh personil kepolisian dan teman-teman dan keluarga besar yang ada di lingkup Kecamatan Hukum. Insyaallah mudah-mudahan pagi menjelang siang ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selintas kita pikirkan bersama terkait dengan apa yang menjadi agenda kegiatan kita pada hari ini, yaitu ingin mendapatkan kepastian dari pihak perusahaan yang secara otoritas melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kecamatan Hukum. Harapan besar kami sudah sama-sama disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa kesejahteraan, keselamatan dan keberlanjutan kegiatan sirkulasi ekonomi yang ada di wilayah lintas desa Kecamatan UU ini itu agar tetap diperhatikan oleh pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan pertambangan. Terlebih kepada harapan besar kami yaitu adanya feedback perhatian berupa kompensasi yang diharapkan bersama. Ini ada harapan besar bersama, lalu kemudian menjadi hal yang mesti dipertimbangkan oleh pihak perusahaan selaku pelaksana kegiatan pertambangan. Karena di mana rincian dari seluruh sirkulasi ekonomi tradisional yang mestinya keseharian dilakukan oleh masyarakat di sekitar lingkar tambang barangkali sudah berkurang. Antara lain biasa warga keluarga kami yang mendapatkan penghasilan dari mengambil madu sekarang kan sudah tidak bisa. Yang biasa ke hutan untuk mencari pendapatan lebih sekarang juga sudah tidak bisa dilakukan karena persoalan terhalang oleh kegiatan pertambangan. Jadi kami berhak untuk menuntut
bagaimana pertimbangan daripada perusahaan yang melaksanakan kegiatan pertambangan ini agar ada imbal balik. Imbal balik sama-sama menguntungkan. Pihak perusahaan diuntungkan dengan mengeruk kekayaan yang kami miliki di lingkar desa tambang. Lalu kemudian berpikir untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kami selaku masyarakat yang berdiam di sini. Itu yang menjadi harapan kami. Kata kuncinya, kira-kira kapan keputusan itu akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan, yang jelas tanggal, hari, dan bulannya, tentang bagaimana besar kompensasi yang akan diputuskan oleh pihak perusahaan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan UU yang merasakan dampak langsung daripada kegiatan pertambangan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya menjawab beberapa poin yang tadi disampaikan terkait dengan saya spesifikkan lagi bahwa kapan kompensasi itu diberikan, kurang lebih seperti itu. Nah, secara spesifik kompensasi yang seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kompensasi sampai saat ini kita belum bisa dalam bentuk, kalau mungkin kira-kira yang dilakukan saat ini adalah berupa kesempatan tenaga kerja yang memang saat ini sudah berjalan gitu. Nah, kehadiran PT STM di sini pun juga Pak secara tidak langsung berkontribusi dalam peluang tenaga kerja, khususnya seperti yang disampaikan tadi sebelumnya. Selain dari kesempatan bekerja, juga kesempatan suplai kebutuhan barang, tentunya dengan aturan atau regulasi yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebenarnya dalam kondisi saat ini pun juga secara tidak langsung kita bisa lihat Pak, kompensasi itu pun juga sudah berjalan. Nah, kita juga perlu masukan dari teman-teman, kompensasi apa yang dimaksudkan, seperti apa bentuknya, yang mungkin nanti bisa menjadi referensi kami untuk menentukan bentuknya seperti apa. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan banyak juga, bahwa seiring berkembangnya juga perusahaan ini, kompensasi secara tidak langsung pun juga itu akan bertambah, akan juga berkembang. Nah, harapannya dengan diskusi ini tidak hanya kita bertukar pikiran, tapi juga kita berharap ada masukan dari teman-teman seperti apa kira-kira bentuknya, yang tentunya disesuaikan dengan hierarki dari perusahaan sendiri, tentunya tidak bergeser atau berbenturan dengan aturan-aturan yang disepakati juga oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman STM yang hari ini mau menerima kami, yang datang mempertanyakan banyak hal yang menjadi ironi di sini. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman STM yang udah menjelaskan sejauh apa saat ini perkembangan. Walaupun yang menjadi sebuah dilema bagi kami adalah mendadak beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang lalu, direktur dari STM berkoar di media nasional mengatakan bahwa potensi yang sangat luar biasa dari tambang di HUU. Bahkan itu menjadi dongeng yang harta karun lah kita bilang kayak gitu ya. Itu hal yang sangat dilema bagi kami orang lokal, dikala sebuah berita yang sangat menggiurkan seperti itu, tapi kenyataan hidup di sini nggak baik Pak, nggak baik. Kemudian ketika Anda teman-teman dari STM juga bilang, kita juga selalu ngetes kualitas air, kita ngetes semuanya. Cuma beberapa hari yang lalu Pak, teman-teman dari STM buat Anda ketahui, puluhan orang dilarikan ke rumah sakit, bahkan puskesmas karena air, kualitas air yang sangat buruk. Jangankan untuk dipakai mandi Pak, minum pun nggak bisa. Itu sangat sebuah polemik sebenarnya harus kita pikirin bareng-bareng.
teman-teman STM bilang kita masih eksplorasi gitu. Tapi berbanding terbalik dari semua unit yang masuk, semua kegiatan yang masuk, percepatan pembangunan yang dilakukan oleh STM itu menjadi sebuah kecurigaan yang pantas anak-anak lokal ataupun teman-teman di HU ini pertanyakan. Karena apa? Ketika kita berjalan, kita lalui semua apa yang ada di HU sekarang, kita lihat perbandingan kehidupannya yang sangat gak signifikan. Mereka yang memiliki harta kekayaan alam yang cukup melimpah kemudian menjadi penonton. Kita paham Pak, investasi itu tujuannya bagus, tapi untuk bisnis. Ketika kita ngomong masalah tambang di Sumbawa, di Pulau Sumbawa ini, kita udah banyak tambang, ada Nyuwon, ada Dodo dan semuanya. Cuma yang sangat kami sesalkan adalah apakah HU juga kita akan jadikan sebuah sumber konflik yang baru? Kami bahagia Pak, kami orang HU itu tidak menolak tambang, demi Allah. Kami percaya tambang itu adalah satu hal yang kuat yang bisa membuat masyarakat HU itu makmur. Cuma yang menjadi masalah buat kami adalah ketika Anda semua pegawai tambang tidur di hotel, makan enak, digaji, dibayar, Anda bukan orang HU, Anda orang luar HU. Kemudian Anda bilang tambang sudah menerima pekerjaan, semuanya orang HU. Bullshit Pak, ayo dong kita fair ngomong. Yang kerja di tambang sekarang itu oke, you katakan 60%, tapi faktanya di bawah itu. Berteriak Pak, kami tiap hari berteriak, kami tiap hari bicara dengan orang-orang, isinya sedih, pilu. Oke. Kami berdiri di sini bukan karena kami tidak suka tambang Pak, tapi karena kami sadar dari satu permasalahan kecil, air. Air itu mengalir dari atas ke bawah Pak. Hari ini kami nggak bisa minum, hari ini kami nggak bisa pakai makan. Next, air itu ke laut. Hari ini kami mencari ikan masih di bawah gelombang. Berikutnya apa? Pasca semua jatuh ke laut, biotanya semua hancur, kami akan mencari ikan jauh di belakang gelombang. Hari ini kami mencari ikan dengan ombak yang begitu besar. Resikonya gede Pak. Apa yang akan terjadi jika kami harus mencari lebih jauh? Kemudian teman-teman STM alhamdulillah bertanya, sebenarnya kompensasi seperti apa yang dicari? Ini satu ironi, ketika Anda datang sudah hampir puluhan tahun, Anda masih berkata Anda masih eksplorasi. Alhamdulillah Pak, kami mengerti, kami mencoba memahami. Cuma apakah harus menunggu sampai produksi dulu, sampai masyarakat mendapatkan dampak dari keberadaan tambang? Itu yang sangat kami khawatirkan. Jika harus menunggu sekian tahun lamanya, sungguh kebahagiaan akan adanya sebuah tambang menjadi sebuah dilema yang akan membunuh kami perlahan. Yang sangat kami harapkan adalah keterbukaan Pak, keterbukaan. Kita ngomong fair. Kenapa kami tidak ingin bicara satu persatu masuk ke dalam? Karena satu hal, yang datang hari ini ketua kelompok tambang HU dan semua tokohnya. Ketika 1-2 orang masuk maka menimbulkan fitnah. Maka apa yang terjadi? Konflik internal yang terjadi di masyarakat justru akan nggak bagus. Seharusnya tambang dengan masyarakat bisa satu sinergi. Ketika Anda mengakomodir keinginan masyarakat, secara tidak langsung masyarakat akan menjadi pengaman dari tambang Anda. Itu harusnya menjadi nilai tukar yang bagus. Kembali lagi, kami kalau dibilang kecewa iya, marah iya. Tapi alhamdulillah sekian tahun lamanya masyarakat HU itu tergolong masyarakat yang baik Pak. Baik, karena apa? Berteriak cuma sampai pagar, nggak ada yang banting pagar Anda. Terima kasih juga untuk teman-teman dari kepolisian. Alhamdulillah kami paham Anda semua bertugas mengayomi kami, mengamankan kami sampai hari ini juga. Cuma harapan kami di dialog kali ini tuh nggak sebatas dialog Pak, nggak sebatas dialog. Kita punya komitmen yang bagus, kita bisa menemukan appointment yang bagus yang bisa kita sepakati bersama hari ini. Agar apa? Tidak ada aksi-aksi seperti ini lagi. Karena kami paham ketika ada aksi seperti ini baru demo Pak. Karena masyarakat bukan berarti tidak bisa melakukan yang lebih dari ini. Cuma kami berharap hal damai yang kita bisa bangun hari ini itu terus berlanjut ke depannya. Demi kebaikan kita semua. Harapan kami begini, jangan bertanya ke kami kompensasi macam apa yang kami inginkan. Karena Anda orang tambang Pak. Indonesia itu negara yang penuh dengan tambang. Freeport berantakan karena itu, kepentingan beberapa orang. Cuma jangan sampai HU ini Anda jadikan sebagai lahan konflik. Kami hidup damai Pak. Sebelum ada tambang kami damai, kami jadi nelayan. Dan satu hal penting lagi Pak, karena satu masalah limbah, baru satu poin masalah. Kemarin kami masih jadi kaca Pak ya. Masih enak aja, karena apa? Masih bagus.
Ini kita nggak boleh nutup mata. Tapi hari ini bahkan rumput laut atau cahaya yang mereka cari ini sudah nggak pada levelnya, dicari pun percuma. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan satu poin. Oh ternyata masyarakat ini seperti ini. Jujur kami iri Pak. Anda tidur di hotel, kasur empuk, mobil mewah semua. Masyarakat apa? Jalan kaki, bertengkar karena hal-hal sepele. Kami tidur di atas kasur, itu pun setipis, maaf ya, tidak anjing kasarnya. Yang kita harapkan adalah bahwa perusahaan ini jangan cuma berkata, oh kami masih eksplorasi. Pak, masalah eksplorasi Anda apa haruskan dilimpahkan ke kami limbahnya? Apa harus dilimpahkan ke kami dampaknya? Yang paling konyol aja Pak, kami bisa minta kompensasi dari hal yang paling konyol. Kami udah nggak bisa tidur siang dengan nyenyak Pak. Kenapa? Kami kaget di helikopter Pak. Sebelumnya nggak ada pesawat di sini. Cuma karena ada tambang dan berkata kami eksplorasi walaupun berbanding terbalik dengan semua alat berat yang masuk. It's a fucking bullshit. Kami juga pengen hidup Pak. Saya paham teman-teman STM Anda bekerja di sini mewakili perusahaan Anda. Tapi kami datang ke sini mewakili apa? Hak hidup merdeka dan bebas anak cucu kami kelak. Jadi harapan kami adalah mari kita temukan satu solusinya Pak. Jangan cuma kami dibenturkan dengan keamanan yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengamankan kami, kemudian kami dibenturkan dengan hal-hal seperti ini. Kita hidup damai Pak. Sudah terlalu banyak masalah internal. Karena kalau mau dibilang kasarnya dalam tanda kutip, kita fair Pak. Dikit-dikit saling bacok, dikit-dikit saling bunuh, karena harus sepele. Janganlah buat kami seperti itu. Insya Allah kami bisa menjadi masyarakat yang baik, mensupport tambang. Tapi tolong jangan giring opini bahwa Anda sudah menerima semua orang untuk bekerja. Kenyataannya berbalik. Main-mainlah Pak ke rumah masyarakat. Jangan cuma lewat depan rumah kami dengan mobil mewah. Jangan cuma nginap di hotel mewah itu. Main, sowan Pak. Layaknya tamu Pak. Ada etika, ada attitude, ada adab yang harus dijaga. Sehingga kami jadi tuan rumah memiliki rasa baik hati itu, kami tidak kehilangan adab kami. Jangan sampai potensi yang akan membangun Indonesia ini, khususnya NTB khususnya, itu berantakan gara-gara apa? Segelintir kepentingan yang merusak nih hubungan antara tambang dan masyarakat. Jadi harapan kami berhenti membuat konflik Pak. Karena apa? Yang terjadi selama ini, ada beberapa orang datang demo, dipanggil masuk ke dalam, bubar. Yang terjadi apa? Orang yang demo dapat kerjaan. Itu namanya apa? Tambang sengaja memelihara konflik Pak. Nggak perlu ada konflik. Tambang itu nggak perlu konflik. Kalau konflik nggak maju, Freeport contohnya. Itu yang terjadi. Nah harapan kami adalah berikanlah apa yang selayaknya menjadi hak mereka. Karena apa? Anda berada sekian puluh tahun mungkin ke depannya di sini. Berhenti berteriak kami masih eksplorasi. Karena pada Desember tahun lalu pun Dirjen ESDM mengatakan bahwa cukup dengan izin eksplorasi itu tambang sudah bisa produksi Pak. Itu apa? Itu keputusan Pak Jokowi untuk mempermudah investasi. Oke lah pemahaman kami masyarakat bahwa ini rendah sekali. Tapi apa yang dikatakan beliau menimbulkan apa? Pertanyaan. Karena mulai dari bulan November alat berat Anda masuk semua untuk mempercepat pembangunan itu. Loh kami bisa menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan. Oh ternyata benar yang terjadi mulai November sampai Desember berkaitan dengan apa yang dikatakan Menteri SDM Pak. Katakanlah kami ini bodoh. Iya memang kami bodoh Pak. Karena apa? Karena SDM kami bahkan hal terhebat yang bisa dapatkan sebagai pekerjaan di tambang itu cuma kuli. Tukang, itu pun dicari K2, K3 atau apa namanya itu. Jadi harapannya adalah mari kita jaga sinergi Pak. Insya Allah kami orang damai. Kami datang ke sini berteriak pakai mic. Alhamdulillah cuma berteriak. Tapi yang datang hari ini adalah bukan masyarakat sepenuhnya. Yang datang adalah para tokoh masyarakat dan ketua blok tambang yang mewakili masyarakat mereka untuk berbicara. Karena apa? Ada banyak kepentingan, ada banyak kepedihan Pak. Banyak isu beredar di masyarakat Pak. Jangan benturkan antara kami sesama. Jangan benturkan pemimpin kami dengan kami.
Kami tidak akan menyebut apa yang terjadi, tapi kami tahu. Kita tahu Pak, gitu loh. Kalaupun memang itu sebuah potensi yang menimbulkan polemik, harusnya Mr. BD Evan itu nggak teriak di media nasional. Untuk apa? Menimbulkan kecurigaan dari masyarakat bahwa bulan 6 nih STM sudah di ujung masa eksplorasi dari izinnya. Kemudian dia mencoba untuk mencari investor untuk next projectnya. Jadi banyak pertanyaan Pak. Jujur kami orang bodoh, kami orang gunung ini bertanya banyak hal. Apakah kami mau tetap dibodohkan atau dicerdaskan? Yang diminta sama mereka sepele Pak, dilindungi undang-undang. Mereka minta kompensasi untuk hidup layak, ya kenapa? Hutannya diambil. Itu hutan produksi Pak. Di sana dulu ada desa. Awal kehidupan orang Hu'u itu di atas sana, bukan di pinggir laut. Kalau kemudian itu menjadi, oh itu hutan tidak terpakai, jangan salah, di sana Pak ada pohon kelapa dan semuanya. Nggak mungkin Pak ada burung hantu terbang jatuhin kelapa di atas sana. Di sana ada kampung. Di sana tempat tinggal mereka dulunya gitu. Kemudian itu hutan produksi, berburu, hasil hutan dan semuanya di sana. Jika itu direnggut oleh tambang, karena kita tahu ketika itu semua mulai jalan tambang dan semuanya, maka aksesnya nggak ada. Yang terjadi bahkan sampai hari ini adalah menjangan sudah nggak ada Pak. Kita naik ke atas mencari menjangan pun susah. Dan sekarang yang paling update nih kejadiannya, sumber air bersih di atas sudah keruh. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Anda tambang, kenapa harus melakukan aktivitas di seputaran sungai Pak? Lucu karena apa? Kami hidup dulu dari air di atas. Kita bisa tidak makan 14 hari Pak, tapi kalau nggak minum air bersih 2 hari mati kita. Yang kami minta cuma itu, berempatilah sedikit, manusiakan kami, karena kami juga manusia. Karena Anda datang dari jauh, teman-teman STM, bekerja di sini karena satu hal apa Pak? Kebutuhan hidup Anda semua, keluarga Anda semua. Lalu apakah itu bukan menjadi polemik ketika Anda orang luar Hu'u datang bisa hidup dan tidur enak? Kami orang Hu'u cuma bisa apa? Berteriak dan nonton, terpinggirkan. Dari yang katanya 2 miliar ton emas tembaga itu. Yang ingin kami katakan adalah Mr. BD Evan jangan gegabah. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, pikirkan kami, jangan pikirkan kantong Anda. Jangan pikirkan bisnis Anda. Karena bisnis Anda ini menginjak-injak harkat dan martabat kami Pak. Yang kami minta nggak lebih dari itu. Kami nggak suka dibenturkan dengan apapun. Karena kami sudah cukup susah hidupnya. Ketika kami sudah cukup susah, kemudian kami dibenturkan dengan aparat dan semuanya yang harusnya melindungi kami, itu akan salah. Kami masyarakat Pak, kami butuh hidup, butuh makan, anak-anak kami butuh sekolah. Karena tambang itu harusnya memiliki itu semua. Berikan beasiswa lah buat orang-orang sini. Karena apa? Anda mengeruk hasil alamnya Pak. Doropuma ini cuma satu lingkar. Ketika ini terbuka dan semuanya diambil isinya, kami akan jadi apa? Dapat limbah. Karena mau tidak mau, jujur tidak jujur, kita katakan dampak yang paling akhir finalnya dari sebuah tambang adalah limbah yang ditinggalkan. Ini yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Pak. Harapannya sih semoga hari ini ditemukan satu komitmen, ditemukan satu kesepakatan agar tidak perlu ada aksi lagi Pak. Agar Hu'u ini menjadi satu tempat yang aman. Berilah mereka pekerjaan, permudah mereka Pak. Karena dan mendengarkan apa sebenarnya keluh kesah kami. Dan teman-teman dari kepolisian, terima kasih sudah menjaga kami, sudah melindungi kami dan memberikan rasa aman di aksi kami hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi cukup panjang ya tadi, tapi memang kembali lagi sudah kami sampaikan, memang sampai tahap ini pun memang kami masih dalam tahapan eksplorasi yang memang belum ada keuntungan sama sekali. Tapi kalau tadi misalkan sampaikan apakah kami sudah berikan kesempatan ke masyarakat yang ada di lingkar kecamatan Hu'u itu memang sudah betul-betul kami berikan. Cuman memang kembali lagi kita masih dalam tahapan eksplorasi, akan sangat berbeda dengan pada tahapan operasi produksi yang memang kebutuhannya itu memang sudah sangat banyak. Nah, selain kesempatan kerja yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu ketahui juga,
kami saat ini itu sudah mulai melakukan kegiatan pendampingan ke petani, pendampingan ke sekolah, ke guru-guru. Agar apa? Agar mempersiapkan adik-adik kita, anak-anak kita ini sekolahnya bisa sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, agar mutu pendidikan itu bisa meningkat. Karena kembali lagi, apa yang kita lakukan saat ini itu memang betul-betul mempersiapkan untuk anak cucu kita nanti ketika misalkan sampai pada tahapan operasi produksi, mereka sudah siap. Jadi sebisa mungkin saat ini itu kita sudah mulai melakukan pendampingan untuk guru-guru, mulai dari tingkat SD, SMP. Selain itu juga untuk petani, itu kita berikan pendampingan untuk melakukan pendampingan peningkatan kapasitas. Nah, mungkin hal-hal tersebut juga yang bisa kami sampaikan sebagai wujud kompensasi yang sudah kami berikan untuk menyiapkan masyarakat di area lingkar Kecamatan Huu itu untuk memang betul-betul nanti insya Allah ketika misalkan memang kita sudah sampai di tahapan operasi produksi itu, masyarakat ataupun adik-adik itu bisa siap. Nah, mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan tadi lagi kembali masalah limbah yang pencemaran itu, ya mungkin nanti Pak Syawal yang akan lebih detail menjelaskan, karena memang kemarin kaitan dengan itu kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, perwakilan terkait untuk berdiskusikan terkait korban yang gatal-gatal tersebut. Jadi itu memang sudah ada pernyataan dari dokter, perwakilan puskesmas, dari dinkes, itu kita sudah melakukan diskusi kaitan dengan hal tersebut. Jadi ketika misalkan ditanya limbah, kami di sini itu betul-betul mengimplementasikan yang namanya good mining practice. Jadi memang semua aktivitas-aktivitas yang kami lakukan itu seminimal mungkin atau tidak ada sama sekali yang memang berdampak pada lingkungan. Makanya kami selalu melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap lingkungan yang ada di sekitar lingkar Kecamatan Huu. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Mungkin Pak Syawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan menambahkan sedikit terkait dengan persoalan air sungai yang diduga terkontaminasi oleh air limbah. Jadi grievance ini atau keluhan ini kita sudah dapatkan sebenarnya itu di tanggal 11 April 2022. Nah, kemudian pada tanggal 15 April kita sudah juga melakukan pertemuan dengan teman-teman yang diduga memang terluka akibat atau luka akibat diduga akibat dari terkontaminasinya air sungai. Nah, kemarin itu di sekitar jam 9 pagi kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Dalam hal ini difasilitasi oleh pemerintah desa. Di situ juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, kemudian ada Puskesmas. Nah, dari data Puskesmas yang terkonfirmasi itu ada 15 kasus dewasa yang dimana itu luka disebabkan saat ini, atau asumsi. Kenapa dibilang masih asumsi? Karena perlu dilakukan pengkajian kembali. Asumsi disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh kutu busuk, disebabkan oleh beberapa jamur. Nah, penyebab terkontaminasi kemarin itu pun juga sudah dijelaskan. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor aktivitas perusahaan. Yang kedua, faktor alam. Alam ini bisa saja dari kotoran hewan dan lain-lain. Kemudian dari faktor perubahan cuaca. Nah, perlu kemarin dari Dinas Kesehatan pun juga sudah menginstruksikan ke kami secara bersama-sama untuk melakukan tes kembali. Nah, dari sisi ASPM terkait dengan uji kualitas air pun itu secara periodik dilakukan per 3 bulan. Tentunya yang melakukan pengambilan sampel dan uji sampel ini langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, karena di bulan ini pun sudah terjadwal, kemarin dari Dinas Kesehatan pun juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk sama-sama melakukan uji sampel terkait isu tersebut. Nah, harapannya dari kolaborasi yang dilakukan itu kita bisa mendapatkan hasil dari uji kelayakan air tanah itu seperti apa. Apakah disebabkan oleh alam ataupun faktor eksternal lainnya. Kurang lebih seperti itu yang dari sisi kualitas air tanah yang telah direncanakan untuk uji kelayakannya, yang insya Allah akan dilakukan kurang lebih
akhir Mei atau sampai dengan awal Juni, tentunya berdasarkan konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polisi yang saya hormati, Bapak STM yang saya hormati. Saya tidak sependapat seperti katakan itu. Kita tidak mengurus urusan kesehatan, tidak mengurus urusan bun, tidak mengurus urusan bun. Yang mengurus oleh kita itu jawabannya. Memohon kepada Anda. Kompensasinya kapan, tanggal berapa, hari apa? Ya. Kalau tentang izin Pak Jokowi, tolong gusurkan itu Istana Merdeka yang ada emah di sana. Jangan gusur di sini. Sabar tegas. Lebih baik berdaya di sini kalau memang alasan seperti itu. Saya ngomong itu bukan masalah itu, bukan masalah materi, masalah dibayar tentang kompensasi yang didaftarkan. Demo ini harus paham. Kalau seperti itu, saudara diistirahatkan oleh masyarakat di sini, pulang aja. Tidak perlu pamit siapa, karena di sini adalah daerah kita. Sebaliknya kalau Anda diserangan seperti itu di Jakarta sana, pasti akan ada tidak cocokan. Saya ngomong di sini, berdiri di sini, saya ajak di situ. Jangan semua ada urusan-urusan bersangkutan dengan berkaitan dengan segalanya itu. Pasti ada seperti itu. Paham dulu bahwa kompensasi itu dibayar dulu. Mau bagaimana, hasil demo ini itu yang intisari. Kalau jawabannya itu konyol bagi saya. Anda mungkin sekolah kelas 1 itu SD. Kalau saudara sarjana S2, tidak mungkin seperti jawaban seperti itu. Karena tidak ada peluang Jokowi itu, Pak Gubernur, Pak Bupati, di sini ekonomi. Kalau ekonomi berkuasa kepala desa dengan masyarakat untuk mengelolakan emas yang ada. Apa dampaknya saudara kalau mau tahu? Ya, dari Lemboko dan Matiti itu termasuk kampung kita yang pertama kali. Karena maju dunia turun ke bawah. Pada saat desa pertama, habis itu dipindah kiri dan kanan sana, hasil operasi kamu memberikan. Mau ndak saudara itu dibakar semua aset-aset ini karena tidak sependapat dengan kita membayar kompensasi. Betul. Itu jangan dibicarakan itu. Kalau dibicarakan tidak akan kesimpul, tidak ada putusan. Satu keputusan datang kita itu hal kompensasi yang diharapkan, yang sudah digunung, sudah dihabis. Seperti ungkapan tadi, kapal terbang semaunya kamu. Kalau kita itu sudah tarik kembali kekuasaan di sini, harta saudara makan gaji di sini, saya larang. Siap. Saya larang. Kenapa? Bukan jawabannya itu, jawabannya insya Allah kira-kira ini besok atau lusa atau 7 hari misalnya ada kesimpulan. Kalau titik-titik berbicara begini, mengundang pendarahan di sini, mengundangkan terbakar semua usaha Anda. Anda kan makan gaji kepada STM. STM hebat, saudara hebat. Ada mobil mewah yang dikontraknya. Ada hotel yang bagus. Saya tidak mengurus itu. Harus saudara itu harus tidur yang enak. Harapan. Itu bukan harapan saya. Harapan saya kompensasi dibayar. Jangan dikerjakan, itu tegas. Jangan dikerjakan sebelum dibayar kompensasi. Atas nama saya Haji Abdullah, bila pelapor saya sampai ke Jakarta, saya menjawab tentang Presiden Jokowi. Gusur saja di sana karena izin dia. Dia tidak melihat situasi kondisi kelaparan rakyat gara-gara STM dengan Falek. Falek tidak perkenankan untuk datang ke sini karena orang luar negeri. Kami masih mau kelola oleh sendiri. Jangan melihat Haji Abdullah miskin, tetapi saya bisa dengan negara-negara yang lain untuk melayak di atas daripada STM dengan Falek. Apa seperti sampaikan seperti itu? Karena saudara bukan tidak ada keterbatasan kemampuan. Mampu enggak saudara itu menjawab tentang kompensasi? Tanggal berapa, hari apa? Itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada tambahan dari saya sedikit Pak. Jadi semuanya yang disampaikan oleh masyarakat UU tadi itu
kita sudah paham semua, dan jawaban dari pihak STM juga saya paham. Tidak ada lain jawabannya, hanya satu itu aja. Kalau memang tidak ada keputusan hari ini, jangan melarang kita untuk naik di atas tanah leluhur kita. Kita naik gali sendiri. Kita naik gali sendiri. Jadi saya harap sama keluarga saya di sini yang sempat hadir, kalau belum ada kesimpulan hari ini, kita tetap berkelanjutan demonstrasi. Kalau memang belum ada hasilnya pada hari ini, kita akan berkelanjutan. Siap? Siap! Karena memang saya mendengar jawaban dari pihak STM dari tadi, tidak ada lain, hanya itu aja. Kenapa alat berat itu datang semua di sini kalau tidak ada isi bumi kita yang ada di sini, Pak? Coba bayangkan, coba pikirkan, jangan bodohin masyarakat terus. Jangan bodohin masyarakat. Itu permintaan dari saya yang mewakili masyarakat UU, karena memang yang mendapatkan dampak langsung bukan orang di luar daripada HU atau kecamatan HU pada umumnya. Orang HU asli, kecamatan HU asli yang mendapatkan dampaknya, Pak, yang merasakan. Apa kalian itu memang menunggu dulu mati semua masyarakat di Gartambang atau bagaimana? Baru anda ketawa. Jangan begitu, Pak, saya minta dengan hormat. Saya terima kasih juga kepada pihak kepolisian, keamanan yang sempat hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada siang hari ini. Saya terima kasih banyak. Ya, pihak STM, kita tetap menunggu keputusan sampai kapanpun. Kita tidak pernah tinggal diam sampai ada keputusan, baru kita berhenti. Aman jalan anda-anda, walaupun apa yang terjadi di wilayah kita tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika anda sudah belum ada jawaban, belum ada aman, mohon maaf, bukan saya ancam itu, Pak, tapi kita tetap melanjutkan demo sampai kapanpun diterima oleh pihak STM atau Vale. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Tadi kita sudah coba mengerucutkan dan mendengar bahwa teman-teman membutuhkan waktu kapan kompensasi itu bisa dibayarkan, kurang lebih begitu ya tadi. Oke, untuk sampai saat ini kita tidak bisa memutuskan, dalam artian saya tidak bisa memutuskan terkait kompensasi yang diberikan. Nah, saya sedikit menginformasikan bahwa kompensasi dalam bentuk cash utamanya ya, untuk di Vale sendiri secara integriti itu tidak bisa dilakukan. Tapi saya pun secara personal tidak bisa menjawab, karena pasti hasil pertemuan ini kita akan bawa juga ke manajemen. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga, bahwa kompensasi yang berjalan saat ini itu hanya dilakukan berupa kesempatan tenaga kerja, kesempatan suplai dan barang. Itu mungkin sedikit dari saya.